Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ada juga kisah ketika dilantik Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi qadhi. Beliau diberikan julukan Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Ketika dilantik menjadi qadhi, satu gelar tertinggi, beliau selalu membawa kitab ringkasan Matan At-Tahrir. Kitab itu adalah kitab paling dasar dari karangan beliau. Dan beliau ketika dilantik menjadi mufti tidak malu membaca kitab-kitab ringkasan. Karena biasanya sebagai mufti, sebagai qadhi itu memiliki referensi kitab yang berjilid-jilid. Tapi beliau selalu membawa kitab ringkasan. Kenapa? Beliau malu. Malu kalau berfatwa tidak dengan dasar ilmu. Sekalipun kitab itu kecil, tapi dia bermanfaat, mudah dipahami, beliau tidak malu dengan gelar beliau sebagai hakim, hanya membawa kitab kecil. Karena yang beliau fatwakan nanti berkaitan dengan hukum Allah, bukan berdasarkan pujian dan selera manusia. Itulah ciri-ciri orang yang ada iman, punya rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu kepada manusia yang lain, malu terhadap diri sendiri juga. Itu adalah keimanan ikhwanul muslimin. Orang yang punya sifat malu, yang sebagaimana disebutkan tadi, itu pertanda ada keimanan di dalam hatinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu bercabang-cabang, ada 70 cabang lebih atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi katakan paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menghilangkan bahaya di jalan, dan malu itu cabang dari keimanan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal karena Allah, bukan karena orang. Gak usah malu. Yang sudah tua mau belajar, jangan malu. Yang kita tidak tahu, kita belajar. Dalam Sahih Bukhari dikatakan ada 2 jenis manusia yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, mutakabbir, orang sombong. Dan yang kedua, orang yang punya sifat malu, artinya gengsian, mustahyi. Maka kewajiban kita tetap diperintahkan menuntut ilmu agama. Babus salam, bab salam. Salam yang pertama kali ada adalah salamnya Allah. Tadi dibacakan oleh Ustaz Jamal. Salamnya Allah itu paling awal dan tidak ada awal. Allah memberikan salam, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam dari Allah. Rabb
yang maha penyayang. Kita harus pahami dalam ilmu kalam, firman Allah itu qadim, berbeda dengan makhluk. Artinya terdahulunya tidak ada awal. Kalamullah, kayaknya dibacakan tadi, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wal hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kalamnya Allah qadim, terdahulu. Artinya adanya salamnya Allah sudah sejak dahulu. Dahulunya tidak ada batas. Kemudian Allah Ta'ala memberikan salam kepada siapa? Sambutan salam kepada penghuni surga. Penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, Allah menyambut dengan apa? Ucapan salam. Itu diabadikan di surat Al-Waqi'ah, ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Penghuni surga mereka tidak mendengar di dalam surga itu ucapan yang sia-sia, lagwa. Semuanya ucapannya manfaat penghuni surga. Wala ta'thima, dan ucapan penghuni surga tidak ada yang mengandung dosa. Semuanya kebaikan, mendatangkan pahala. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qila salaman salama. Melainkan mereka disambut dengan ucapan salam, salam. Qila salama salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhbud wa tal'in mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin. Ucapan salam yang Allah berikan kepada mereka, kemudian Allah hidangkan, persiapkan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka semua. Nah, salamnya Allah ini qadim. Kemudian sifat orang-orang beriman yang Allah sanjung di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sering menyebarkan salam. Kita kalau ketemu sesama muslim, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah sanjung, Allah puji hamba-hamba tersebut dengan sebutan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang, mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Apabila orang-orang yang tidak tahu berkata kasar kepada mereka, mereka tidak membalas dengan ucapan yang kasar, tapi mereka mengucapkan ucapan salama. Apa arti salama? Ucapan yang baik, ucapan yang mengandung keselamatan, ucapan yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti salam ini, ucapan salam ini bagian dari ciri-ciri orang yang beriman, bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah rahmati mereka, ibadur rahman. Makanya diberikan gelar ibadur rahman, hamba-hamba Allah dari sang maha pengasih ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadur rahman. Kemudian di dalam hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ada seorang laki-laki menemui Rasul. Dalam riwayat disebutkan, inna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun, amalan terbaik di dalam agama Islam itu apa wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, tut'imu ta'am,
wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Amalan terbaik di dalam agama Islam, kamu selalu memberikan makan kepada orang lain. Tut'imu ta'am. Dan kamu selalu mengucapkan salam. Kata Nabi itu, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenali. Selama dia muslim, ucapkan salam. Itu. Sebarkan salam. Dalam bahasa hadis, kalau disebut menggunakan lafaz qara'a atau qira'atus salam, atau dalam bahasa hadis tersebut tadi menggunakan fi'il mudhari, taqra'us salam, itu artinya mengucapkan salam. Ya. Dia sudah, ya kalau ilmu usul fikih disebut dalilun qat'iyun, tidak perlu ditakwil lagi. Yang dimaksud membacakan salam di situ artinya mengucapkan salam. Tapi kalau bahasa hadisnya dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan ayyuhan nas afsus salam, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, menggunakan lafaz afshu. Itu yang dimaksud adalah kita diperintahkan menyebarkan kedamaian. Karena bahasa Arab damai juga dari kata salam. Afsus salam, wahai segenap manusia. Lafaz yang Nabi gunakan segenap manusia. Ini asbabul wurudnya, Nabi baru tiba di kota Madinah setelah hijrah beliau dari Makkah menuju kota Madinah. Kemudian ada yang bertanya tentang amalan terbaik dalam Islam, sebagaimana riwayat yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu Nabi berikan pengumuman kepada penduduk Madinah, karena ada komunitas Yahudi juga di situ, yang mereka sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka disebut sebagai kafir zimmi, orang kafir yang mendapatkan keamanan. Maka Nabi mengatakan ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun atau ayyuhal al-mu'minun, tapi Nabi sebut ayyuhan nas, kalian yang muslim maupun yang non-muslim, ketika sudah tinggal di kota Madinah di bawah hukumnya Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus saling menyebarkan salam. Berarti salam di sini artinya apa? Menyebarkan kedamaian, akur, toleransi, tasamuh, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Setelah itu Nabi katakan at'imu ta'am, dan berikanlah makanan. Maka yang dimaksud di sini, berikanlah makanan baik kepada orang Islam maupun non-muslim. Karena akhlak yang baik, perbuatan baik itu kita lakukan tidak perlu lihat dia agama apa. Prioritas memang orang Islam terlebih dahulu, tapi bukan berarti dilarang berbuat baik kepada orang non-muslim, apalagi mereka kafir zimmi. Maka lafaz at'imu ta'am itu umum. Kalian berikanlah makanan kepada siapapun, yang muslim terlebih dahulu, kemudian kepada yang non-muslim. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua ini berkaitan dengan hubungan interaksi sesama manusia. Hubungan interaksi sesama manusia, yaitu apa? Berikan kedamaian, hubungannya kepada manusia. Berikan makan, hubungannya kepada sesama manusia. Afsus salam, wa'atimu ta'am, wasilul arham, kaitkanlah, hubungkanlah tali silaturahmi sesama manusia. Bagaimana kita saling berkasih sayang satu dengan lainnya, menyambung tali silaturahmi satu dengan lainnya. Kalau bahasa menyambung silaturahmi dalam hadis itu disebut orang yang punya masalah. Ada masalah, ada konflik, kemudian dia mengalah. Sekalipun dia tidak salah, dia yang datang pertama kali untuk minta maaf. Itu disebut silaturahmi. Kalau tidak ada masalah, mengunjungi itu namanya bertamu. Namanya bertamu. Makanya dalam hadis Nabi katakan, bukan disebut silaturahmi orang yang membalas kebaikan.
Tapi yang disebut silaturahmi ketika ada konflik di antara keduanya, dia datang menyambung silaturahmi. Itulah yang disebut silaturahmi. Jadi yang tiga ini interaksi antara sesama manusia, menyebarkan kedamaian, memberikan makan, dan menyambung silaturahmi. Kemudian Nabi lanjutkan, wasallu bil-lail wa nas niyam. Jangan lupa sholat malam kalian. Hubungannya dengan apa? Interaksi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil-laili wa nas niyam. Salatlah kalian di malam hari, di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam juga memiliki makna memberikan satu garansi, jaminan bahwa orang yang kita berikan salam, haram hukumnya lidah kita, tangan kita menyakiti dia, merusak kehormatannya dengan lidah, menzalimi dia dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Itulah definisi salam yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salimal muslimuna, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Jadi kalau sudah ucapkan salam itu artinya kamu saya jamin tidak akan saya rusak kehormatanmu dengan lidah saya. Kamu saya jamin bahwa saya tidak akan menyakiti kamu, mengganggu kamu, baik dengan tangan saya dan lisan saya. Itu esensi salam yang sesungguhnya. Bukan sekedar ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tapi dia punya makna substansi, yaitu memberikan jaminan garansi keamanan terhadap orang tersebut dari kejahatan kita, baik berupa lisan dan tangan. Di situ Nabi hanya sebut lisan dan tangan karena yang paling banyak melakukan dosa dan kejahatan kepada manusia lainnya itu karena lidah dan tangan. Kejahatan kaki juga ada, tapi dua ini yang paling sering melakukan kejahatan. Lidah, di situ Imam Ghazali mengatakan di antara seluruh tubuh dosa yang paling banyak dilakukan oleh anggota tubuh kita itu lisan. Berapa banyak dosa lisan? Berdusta, dosa lisan. Memfitnah, dosa lisan. Menggibah, dosa lisan. Sumpah palsu, dosa lisan. Dan seterusnya. Al-Ghazali mengatakan paling banyaknya dosa itu minal lisan, disebabkan oleh lisan. Al-lisan jirmuhus shagir. Lisan itu bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar.